Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas sistem informasi akuntansi sesi keempat, yaitu menyusun laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan. Ini merupakan chapter 3 dari sistem informasi akuntansi dalam akuntansi intermediate, yaitu pembahasan yang ke-6. Menyusun laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan. Dari video sebelumnya, kita telah menyusun neraca saldo yang disesuaikan, yang menunjukkan saldo semua akun setelah di jurnal penyesuaian pada periode akuntansi. Periode akuntansi itu bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, membuktikan persamaan total saldo debit dan kreditnya sama. Ini sebagai contoh yang telah kita bahas sebelumnya. Saldonya sama, 297.500 bagian debit dan kreditnya 297.500 di kredit. Kemudian kita diminta untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun langsung dari neraca saldo disesuaikan. Laporan keuangan terdiri dari laporan rugi laba, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Sering disebut juga dengan neraca. Nah, dari triabelen atau neraca yang telah disesuaikan, kita dapat menyusun laporan laba rugi yang kita ambil dari akun pendapatan atau service revenue. Kita pindahkan ke laporan rugi laba dengan total 106.000. Kemudian kita pindahkan biaya-biaya servis atau biaya operasional, mulai dari biaya gaji atau sales and work expense, kemudian biaya perlengkapan, biaya sewa, asuransi, sampai dengan depresiasi penyusutan atau biaya penyusutan dan biaya bunga. Dapatlah total biaya atau total beban. Kemudian pendapatan jasa 106.000 dikurang 73.000 yang merupakan total biaya operasional. Dapatlah laba bersih sebesar 33.000. Nah, dari laba bersih kita pindahkan ke laporan laba ditahan. Pada awal tahun, laba ditahannya 0 ya teman-teman. Ini berarti 0. Kemudian laba bersih menambah laba ditahan awal bulan menjadi 33.000. Nah, kemudian kita ambil dari neraca saldo atau triabelen yang telah disesuaikan pembayaran dividen sebesar 5.000. Maka laba bersih dikurang dividen 5.000, dapatlah laba ditahan pada akhir bulan. Kalau di sini ada 31 Oktober sebesar 28.000. Laba ditahan ini kita pindahkan ke laporan neraca. Nah, ini gambarannya teman-teman. Ini merupakan triabelen atau neraca yang telah disesuaikan. Kita pindahkan ke laporan posisi keuangan atau neraca. Pertama kita pindahkan dari sini kas sampai dengan kapital ordinary. Nah, di sini kelihatan bangunan, akumulasi penyusutan, perlengkapan, biaya yang dibayar di muka, dan piutang dan penyusutan penyisihan piutang yang tidak tertagih, dan kas. Nah, ini merupakan aset ya. Tapi ada juga orang kas duluan, piutang, persediaan. Nah, ini tergantung dari sistem akuntansi yang berlaku umum di suatu negara. Kemudian dapatlah total aset 200
17.500. Nah, equity dan liabilities atau modal dan kewajiban. Equity adalah share kapitalnya tadi adalah ordinary-nya 100.000 ditambah dengan laba yang ditahan dari laporan laba ditahan ya teman-teman. Nah, sebesar 28.000 menambah menjadi total equity ada 128.000. Dan kewajiban dari sini kita ambil kewajiban, kita pindahkan. Liabilities adalah hutang dan pendapatan yang diterima di muka. Hutang bunga, nah total kewajiban adalah 89.500. Berarti total equity dan liability saya 217.500. Dari ini kita udah dapat tadi laporan neraca, laporan rugi laba, dan laporan laba ditahan. Kemudian kita membuat jurnal penutup. Gunanya, pada dasarnya gunanya adalah mengurangi saldo rekening nominal sementara menjadi nol. Berarti saldo sementara atau nominal itu harus dinolkan. Misalnya kayak biaya, pendapatan, dan laporan rugi laba. Nah, dinolkan untuk persiapan transaksi periode berikutnya. Pindahkan seluruh saldo akun pendapatan dan beban akun laporan rugi laba ke laba ditahan. Akun-akun laporan posisi keuangan, aset, liabilities, dan equities tidak ditutup. Itu tidak ditutup karena itu permanen ya teman-teman, tetap ya. Dividen kita tutup langsung ke laba ditahan. Akun ikhtisar rugi laba dapat digunakan namun tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan. Nah, ini jurnalnya teman-teman ya. Ini trial balance-nya tadi kita udah bisa. Dividen kita buat, return earning laba ditahan 5.000 di debit dan di kredit dividen 5.000. Berarti udah nol ya teman-teman, tadi di debit dan di kredit. Kemudian adalah pendapatan atau laporan rugi laba. Ini pendapatan jasa 106.000 di debit, biaya, ini biaya gaji, biaya perlengkapan, biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, dan biaya penyusutan, dan biaya penyisihan. Nah, selisihnya di kredit ini adalah return earning. Ini dengan catatan perusahaan laba. Kalau perusahaan rugi, bisa laba ditahannya di debit. Ini jurnal penutup atau closing journal entries. Ya. Nah, dapatlah kita susun kemudian adalah neraca penutup. Nah, dari neraca penutup yang disajikan adalah terdiri dari kas yang sifatnya akun permanen, piutang dagang, dan akumulasi penyisihan piutang dagang, supplies atau persediaan, asuransi bayar di muka, aset dan akumulasi penyusutan aset, dan kewajiban dan hutang gaji, hutang bunga, dan share capital ordinary dan laba ditahan. Pada dasarnya antara debit dan kredit harus sama. Ini di sini kita total dari atas nih ya, debitnya 80.000, 74.000, 10.000, 5.500, 5.000 Aktiva. Nah, dapatlah 219.500 ya totalnya. Kredit juga akumulasi penyusutan 1.600, 400, 50.000, 25.000, 8.000, 6.000, 500, dan 100.000 saham biasa, dan laba ditahan 28.000. Totalnya dapatlah 219.500. Ini merupakan neraca saldo penutupan ya teman-teman. Dari rangkuman siklus akuntansi, dapatlah kita rangkum sebagai berikut. Pertama-tama kita masukkan transaksi periode tersebut ke dalam jurnal yang disesuaikan. Kita berarti membuat jurnal yang kita sesuaikan. Yang kedua, jurnal tersebut kita posting ke buku besar. Berarti
transaksi di jurnal tadi kita posting ke buku besar. Nah, kemudian kita siapkan neraca saldo belum disesuaikan atau trial balance. Berarti kita membuat neraca sebelum penyesuaian tentang pendapatan yang diterima di muka, biaya yang dibayar di muka, atau asuransi yang masih harus dibayar. Kemudian setelah kita posting ke neraca saldo belum disesuaikan, kita buatkanlah entry jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Berarti kita membuat jurnal penyesuaian, kemudian kita posting ke buku keempat, kemudian kita buat entry jurnal penyesuaian dan kemudian kita posting ke buku besar. Yang kelima, siapkan neraca saldo setelah penyesuaian. Adjusted trial balance, berarti neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian yang keenam, kita siapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang disesuaikan. Berarti kita akan menyiapkan laporan keuangan dari neraca saldo yang telah kita sesuaikan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Kedua, laporan rugi laba. Yang ketiga, laporan laba ditahan. Kemudian kita buatkan lagi jurnal penutup dan diposting ke buku besar. Kedelapan, kita siapkan neraca saldo penutup post costing trial balance, berarti kita tutup jurnalnya. Kemudian kita siapkan jurnal pembalik yang sifatnya opsional ya, post ke buku besar. Itu biasanya neraca kita pindahkan ke buku besar kembali, yang merupakan saldo-saldo awalnya. Yang kedelapan, menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Biasanya perusahaan dagang itu laporannya terdiri dari 3, laporan rugi laba. Yang kedua, laporan laba ditahan. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, ini dapat kita lihat kan salah satu contoh laporan perusahaan dagang yang terdiri dari penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan yang sering disebut cost of goods sold, dapatlah laba setelah penjualan ya, laba profit ya, gross profit atau laba bruto dari penjualan dikurang biaya penjualan, dikurang biaya administrasi, kemudian dapatlah total biaya administrasi dijumlah dengan biaya penjualan atau biaya pemasaran, dapat total biaya penjualan dan administrasi atau beban administrasi dikurangkan, dapatlah pendapatan setelah biaya operasional. Kemudian dikeluarkan biaya bunga, biaya lain-lain, dapatlah net income atau pendapatan bersih atau laba bersih. Kemudian kita pindahkan ke laba ditahan. Ini ada laba ditahan awal tahun ditambah laba bersih tahun berjalan, dapat ditambah ya 28.400 dikurang dividen 2.000, dapatlah laba ditahan akhir tahun 31 Desember 26.400. Kemudian disusunlah neraca. Nanti ada neraca di sini properti atau aset ya, teman-teman. Current aset terdiri dari inventory, ada persediaan, nanti biaya asuransi yang dibayar di muka, sewa dibayar di muka, ada nanti piutang tagih, ada piutang dagang, nanti piutang bunga, nanti ada penyisian piutang yang akumulasi penyisian piutang mengurangi, dapatlah jumlah piutang, nanti ada cash, maka ini dapat total aset. Maka di dalam laporan posisi keuangan atau neraca terdiri dari dua komponen, aset dan equity. Yang tadi sudah saya terangkan, komponen aset ini terdiri dari properti, current asset, dan cash. Ya. Kemudian equity dan liability. Equity terdiri dari saham biasa, laba ditahan, dapatlah modal atau total equity, total kekayaan. Nanti ada obligasi, hutang obligasi, nanti ada current liability. Ini hutang jangka panjang, hutang obligasi ini ya. Nanti current liability atau kewajiban jangka pendek, wesel bayar, hutang dagang, ini hutang pajak, hutang bunga,
utang pajak pendapatan ya, total kewajiban jangka pendeknya. Dan ini ada total equity dan liability. Ini antara total aset dengan total equity liability itu harus sama. Equity dan liability sering juga disebut pasiva. Oke, sampai di sini pembahasannya teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya. Thank you for watching.